Hello, good evening everyone. Oke, so hari ini kita akan masuk chapter yang terakhir yaitu chapter 5. Aquaculture Management. So, pengurusan aquaculture lah. Oke, so upon completion this topic, you will be able to describe the fish feed and feeding, yaitu fish nutrition. So, kita ada 3 fish nutrition, yaitu satu makanan semula jadi natural food, satu formulated diet baja ikan, dan yang ketiga terakhir adalah live feed, makanan hidup. Oke. And then kamu juga akan belajar macam mana membezakan fish reproduction and propagation, yaitu bagaimana ikan buat reproduction dorang secara natural, dan macam mana mau buat ikan tuh reproduce secara induce yang kita manipulasi untuk ikan tuh reproduce. Oke. And then yang terakhir adalah kita akan tengok fish health dan juga disease. Apa jenis-jenis penyakit ikan dan bagaimana kita mau merawat penyakit itulah. Oke. Oke, yang first kali adalah fish feed and feeding. Oke, so kita pergi sini ya. So, apa itu fish feed nutrition? So, fish feed nutrition adalah nutritional content in the formulated feed for cultivated fish. Maksudnya kandungan nutrien di dalam baja ikan lah ataupun makanan ikan. So, kita tengok definition of nutrients dan juga nutrition. So, dua ini adalah benda yang berbeza. Nutrients adalah food or other substance that provides energy or building material for the survival and growth of a living organism. Maksudnya, nutrien ini adalah makanan yang memberikan tenaga untuk pembesaran dan kepada survival ikan itulah, ikan. And then nutrition pula adalah satu proses. So, dia satu proses di mana organisme ni dia makan dan mencernakan makanan tersebut. Sama ada melalui ingestion, digestion, absorption, and transport of various nutrients throughout the body. Oke, so bila dia makan, sama ada dia mencernakan, menyerapkah, semua nutrien tadi akan ditransport throughout the body of the living organism. And then, nutrien tadi akan ditukarkan kepada body tissue dan untuk tenaga lah untuk melakukan activity. And then, nutrition juga adalah removal of excess nutrients and other waste products. Okay? So, excess nutrien ini akan dibuang sama-sama dengan ada waste product. Oke, so kenapa nutrition ini sangat penting di dalam makanan ikan? Sebab untuk kita bagi makan ikan untuk membesar lah kan. So, kita tengok sejak kepada kita, kenapa kita perlu makan? Sebab kita pun ingin membesar tinggi, begitu. So, ikan pun sama juga. Dorang kena membesar, kena sihat, dan juga untuk waste production. Maksudnya waste production nih sangat penting lah di dalam aquaculture. Oke, so ini adalah bentuk-bentuk formulated feed yang berbeza. So, sebuah makanan ikan itu mestilah mengandungi semua nutrien-nutrien yang diperlukan oleh hewan itulah untuk pembesaran dan kesehatan. So, nutrien tadi adalah berbeza mengikut size ikan, jenis ikan, dan bagaimana ikan itu bersenyawa lah, reproductive state. Oke, so kamu tengok di sini. Yang merah nih mungkin untuk ikan hiasan. Kan? Yang ini nih,
yang hitam yang besar leper nih, dia tidak sesuai untuk ikan hiasan. So, semua ini actually dibuat, berbagai bentuk nih actually dibuat mengikut size ikan dan juga spesies ikan. Oke, so kita masuk kepada nutrien. Oke, kita terus masuk kepada fish nutrition. So, fish nutrition kita ada yang pertama adalah natural ataupun live food. Maksud natural dan live food ini adalah makanan semula jadi. Sebagai contoh di dalam kolam ataupun di dalam laut lah ataupun di mana-mana sungai. So, di sungai akan ada makanan semula jadi, yaitu contohnya ini rotifer, moina, dan juga yang cacing-cacing kecil nih. So, ini semua adalah makanan semula jadi ikan, ataupun kita panggil sebagai live food. Oke, so semua ini adalah hidup. So, ikan makan dorang secara terus. And then yang kedua adalah supplementary food, makanan tambahan. Sebagai contoh adalah grass, rumput, rice bran. Rice bran ini adalah kulit padi yang sudah digiling lah. Selain daripada itu kita ada water plants, kitchen waste, and then yang paling basic adalah duckweed. So duckweed ni yang macam daun-daun kecil yang terapung di atas kolam lah. So ini ikan boleh makan. And then yang ketiga adalah kita ada formulated food. Formulated food ni adalah bajak lah, bajak ikan. So bajak ikan ni diperbuat daripada gabungan fish meal, soybean meal, dan juga wheat meal. Dan juga ada suplemen, yaitu vitamin, mineral, dan attractant. So, attractant ni adalah bahan pewangi lah, supaya dapat menarik ikan melalui deria bau lah. So, bila ada bau, ikan akan tertarik untuk makan. Oke, so formulated food. Oke, so bajak yang kamu buat nih, kamu kena ambil kira adakah bajak itu palatability dia bagaimana? Maksud palatability adalah bentuk bajak itu. So, kalau ikan tilapia, apa bentuk yang kamu perlu buat? Segi empat kah, bulat kah, terapung kah? Macam tu. And then kedua, balance nutrient. So, nutrient di dalam bajak ni mesti seimbang. Lepas tu, adakah dia produk tempatan ataupun kena import dari luar negara? So, ini kamu kena tengoklah. Kalau produk tempatan, maksudnya senanglah untuk kamu ambil dan belikan. Tapi kalau untuk diimport dari luar negara, mungkin lambat sedikit. Lepas tu, kamu kena tengok cheapness. Murahkah bajak yang kamu guna untuk bagi makan ikan kamu? Murah ataupun mahal? Kamu mau bagi makan yang murah kah atau mahal? Okay. And then, yang kelima adalah water stability. Water stability ini adalah daya keterapungan lah. So, sebagai contoh tilapia, kalau tilapia dia punya bajak memang kita perlukan yang terapung sahaja. Tapi lama-kelamaan of course bajak itu akan tenggelam juga kan. Tapi selama beberapa menit bajak itu akan tenggelam. Oke. So ini kamu kena tengoklah mengikut spesies ikan. Sebab ada ikan yang makan di permukaan air, ada ikan yang makan di dasar air. Oke. Oke, so sekarang kita pergi kepada fish reproduction and propagation. So fish reproduction ini adalah fish reproduction lah. Sebagaimana ikan itu bersenyawa. Okay, so all fish reproduce by sexual reproduction. Okay, so ini kamu kena ingat. Ikan ini dia bersenyawa secara seksual. So, apa maksud sexual reproduction adalah di mana ada betina mengeluarkan telur dan jantan akan mengeluarkan sperm untuk melakukan persenyawaan kepada telur lah. So, fish reproduce by sexual reproduction,
and then dan external fertilization. So bagaimana external fertilization ini maksudnya telur itu disenyawakan di luar badan ikan tuh. So sebab ikan mengeluarkan telur dan jantan akan mengeluarkan sperm lah untuk disenyawakan di luar. So dia bukan disenyawakan di dalam badan ikan. So itu maksud external fertilization, di luar lah, di luar badan ikan. So sini kamu boleh nampak contoh bagaimana external fertilization tuh berlakulah. Dia berlaku di luar, oke? So kamu tengok nih. Nampak nih ikan betina mengeluarkan telur dan jantan akan mengeluarkan sperm dia. So yang putih-putih ini adalah sperm. So bila sudah terkena sperm tuh tadi semua akan terus masuk ke dalam telur ikan itulah. So ini yang dinamakan persenyawaan di luar. So tengok di luar sejakan dia bukan di dalam ikan. Okay. So fish reproduce by sexual reproduction and external fertilization. Okay, so itu kamu kena ingat. Okay, so ini contoh-contoh spesies ikan lah. So different ikan, bagaimana dorang reproduce. Ini kamu kena bacalah. Different ikan ada different reproduction. Okay. So ini contoh dia mouth brooders. Ini kamu boleh baca sendiri. Nota sudah ada kan dalam sidos. Oke, so kita pergi kepada tepat ini saya explain lah. Oke, so kita ada beberapa jenis types of fish reproduction. First sekali adalah kita tengok kepada types of egg layers. Egg layers ni adalah jenis-jenis ikan yang mengeluarkan telur lah. So, ada ikan yang mengumpul telurnya di dalam mulut. Sebagai contoh, tilapia. Oke, paling senang tilapia. In water then collected in mouth once fertilized. Oke, so mouth brooders ni maksud dia setelah kamu nampak dalam video tadi kan, setelah disenyawakan di luar, ikan tuh akan mengumpul balik telur-telur tadi ke dalam mulut dia. So, di dalam mulut dia tuh sepanjang dia jaga telur tuh dia tidak dapat makan lah. So, dia akan simpan telur tuh di dalam mulut ikan tuh sampailah telur tuh menetas. So, fertilization method, fertilize by spawning before gathered in mouth. Oke, so dia setelah disenyawakan di luar, dia akan kumpul baliklah telur tadi di dalam mulut. So, ini common species yang mouth brooder, cichlid, cardinal fish, gobies, dan juga blennies. And then, nest builders. So, ini ikan yang ada nest lah, dia ada tempat, dia macam ada rumah ataupun sarang dia. Okay, so a spot in substrate, a structure made of plant materials, bubble nest forming structure. And then fertilization method adalah by spawning. Maksud nest builder di sini adalah telur tadi dilekatkan di atas daun kah, di atas batu kah, and then di dalam lubang kah, and then ikan ni akan jagalah telur tu sampai menetas. So different dengan mouth brooder kan, mouth brooder tadi telur dorang simpan di dalam mulut sampai menetas. Tetapi nest builder pula dia ada sarang dia. Dia letak di atas daun, di dalam lubang ataupun di atas batu lah sampai menetas, dia jaga. Dan contoh ikan yang ada sarang adalah bass, bluegill, stickleback, gurami, dan juga ikan beta. Okay. And then egg scatterers. Egg scatterers ini adalah ikan yang dia menaburkan dia punya
telur di mana-mana lah. So dia tidak sarang dan dia tidak simpan di mulut. Dia kasih tabur saja. Macam contoh tadi adalah yang kamu tengok di video adalah salmon. So selepas disenyawakan dia kipas-kipas tuh telur menggunakan ekor dia kan sampailah telur tadi akan bertaburan di dalam sungai. So itu adalah egg scatterers. And then egg depositors adalah oh ini sama dengan yang tadi. Dia lekatkan di atas batu lah di dalam satu spot saja dia lekat di atas batu. Dia jaga sampailah menetas. So, sebagai contoh adalah clownfish. Clownfish adalah ikan Nemo. Oke, itu paling senang. And then egg barriers. So, egg barriers adalah ikan yang tanam dorang punya telur selepas disenyawakan. So, dia tanam di dalam pasir lah ataupun soft substrate. So, contohnya adalah killifish. So, contoh dia killifish. So, ini mouth brooder. Kalau kamu tengok di sini. Semua selepas menetas, dia kasih keluar. Anak dia keluar dari mulut. Oke. And then nest builder adalah betta. Dia simpan di dalam sarang. Sticky egg. So, ini goldfish. Dia lekatkan. Ini adalah goldfish. Dia kasih lekat dia punya telur di atas batu. Ataupun di bawah batu. And then egg depositor, clownfish. And then ini adalah killifish. Killifish ini dia tanam dia punya telur lah sampai menetas. Oke, so sekarang kita proceed kepada fish propagation. A basic precondition of fish propagation is to have sexually mature male and female fish producing milk and eggs. Breeders of fish species which cannot be cultured or kept domestically are collected before spawning from livers or legs. Their milk or eggs are trapped and then they are released again. Oke, so fish propagation ini adalah dimana kita mengembangkan spesies ikan tuh. Maksudnya contoh spesies ikan yang semakin terancamkan. So kita pelihara ikan itu, and then kita jagalah ikan tuh sampai ikan tuh ada telur dan menetas di dalam tangki yang kita jaga. So menggunakan kaidah ini actually dapat menyelamatkan lah, sebab kalau kita di luar sana banyak pemangsa bagi ikan yang kita jaga tuh. So that's why kita jaga untuk memperbanyakkan lagi bilangan ikan ini. So lepas sudah besar sedikit barulah kita kasih lepas balik ke dalam laut ataupun sungai lah untuk memperbanyakkan bilangan ikan tersebut. So itu maksud fish propagation. So natural propagation adalah males and females are placed together in breeding area. So, ini jantan dan betina lah kita letak dalam satu tempat and then kita biarkan dorang mengawan lah. So, ini yang macam saya explain tadi. Bila sudah mengawan, kita akan jaga telur itu sampai menetas and then sampai besar sedikit baru kita release. So, kita ada beberapa jenis propagation. Satu, kita ada natural propagation yang ini saya explain tadi. Yang kedua adalah semi-natural propagation. So, propagation ini actually adalah breeding. Reproduction of fish lah. So, natural secara semula jadi adalah kita letak satu betina, satu jantankan di dalam satu tangki and then kita biarkan dorang mengawan lah. Tapi untuk semi-natural ini kita suntik hormon kepada ikan betina. Supaya ikan betina tadi dia akan, bila kita sudah suntik hormon, ikan betina ini akan mengeluarkan telur dia dengan lebih awal lah. Maksudnya kita bantu ikan ini untuk mengeluarkan telur dia dengan lebih awal. So, that's why kita suntik hormon. So, bila sudah keluar telur,
barulah dorang akan mengawan lah. So, bila kita suntik hormon, actually kita mempercepatkan proses mengawan itu sendirilah. Sebab kalau kita bergantung kepada natural, mungkin ambil masa berhari-hari. Tapi kalau kita guna semi-natural, kita suntik hormon, kita akan mempercepatkan ikan itu untuk mengeluarkan telur dan sperm. Oke. Untuk artificial propagation pula, kita suntik betina nih, and then kita keluarkan telur dorang. Telur ikan nih lah. Lepas kita suntik, hari ini kita suntik, esok kita keluarkan telur. So, esok kita keluarkan telur tuh macam ni, kita picit-picit perut dia untuk mengeluarkan telur lah. Maksudnya artificial ni macam kita memaksa lah sebenarnya. So, kita picit-picit telur badan ikan di sini dekat ovari ikan. So, dia akan mengeluarkan telur begini. And then, sperm jantan, ikan jantan pula. Sperm ikan jantan pula, kita bedah ikan jantan. And then, kita gunting dia punya sperm lah. So, sperm tadi kita akan masukkan di dalam bekas yang berisi telur tadi. So, dari situ dia akan disenyawakan lah. So, maksudnya artificial ni kita yang buat ikan itu tidak mengawan pun. Tapi kita ambil telur dari ikan dan ambil sperm dari ikan, baru kita kasih mix together untuk buat tuh telur tuh menetas. Oke? So, itu artificial propagation. Oke, so natural spawning pula adalah reproduction. Salah satu bentuk reproduction juga. So, actually ini adalah natural spawning lah, yang natural propagation. Natural propagation dan natural spawning adalah benda yang sama. Oke, so natural spawning ini berlaku secara semula jadilah, di mana kita just pelihara ikan jantan dan ikan betina di dalam satu tangki, and then kita tunggulah dorang mengawan. So, itu natural spawning. Kita tidak suntik hormon, kita tidak beda-beda ikan untuk ambil dia punya sperm. So, dia berlaku secara semula jadi sahaja, oke? Dan bila-bila lah. So, natural spawning ni kita boleh, paling senang adalah tilapia species. So, tilapia ni adalah nest builder, fertilized egg are guarded by brood parent, oke? Saroterodon species pula adalah mouth brooder, Oreochromis species adalah mouth brooders, female only. So, actually Oreochromis ni dengan tilapia ni adalah benda yang sama pun. Oke. So, ini tilapia. So, kamu tengok. Ini telur yang sudah disenyawakan. Dia kumpul di dalam mulut. So, apabila sudah menetas, baru dia kasih muntahlah ikan-ikan di dalam mulut dia. Induced breeding. So, induced breeding adalah semi-natural propagation tadi. Oke. So, induced breeding dengan yang ini, semi-natural, adalah benda yang sama. Dimana kita suntik ikan, induced breeding adalah sama dengan ini, artificial propagation. So, dimana kita suntik hormon kepada ikan betina. Kenapa kita suntik hormon ini adalah supaya telur di dalam badan ikan ini cepat matang. So, bila cepat matang, barulah kita akan picit-picit perut dia untuk mengeluarkan telur yang sudah matang tadi. Oke? So, kita letaklah dalam bekas begini. And then, untuk jantan pula, kita akan bedah ikan ini, dan dia akan ada satu tempat simpan sperm dia di sini. Kita gunting, and then kita mix dengan telur ni lah, macam saya explain tadi. Oke, so induced breeding adalah species that didn't reproduce in captivity. Oke, so kenapa kita menggunakan induced breeding nih, yang ini?
kita picit untuk mengeluarkan telur dan kita suntik hormon. Kenapa kita buat adalah sebab sesetengah spesies ikan ini dia tidak reproduce lah. Maksudnya dia tidak mengawan ataupun dia tidak mengeluarkan telur di dalam keadaan yang captivity. Sebagai contoh, captivity adalah dalam tangki lah. So dia mesti dia mesti mengawan di natural environment, maksudnya di sungai ataupun di laut. Tapi kalau di dalam tangki, dia tidak akan mengawan. So that's why kita buat begini. Suntik hormon, keluarkan telur. So untuk obtain fish supply outside of the normal spawning season, important for intensive culture. Induced breeding ini juga penting untuk kamu memperbanyakkan lagi bilangan ikan lah di dalam hatchery kamu. And then kamu boleh maximize survival dia sebab kamu yang jaga di dalam tangki. So kadar survive, kadar untuk selamat bagi ikan tuh tinggi lah sebab tiada pemangsa dan cukup makan kan. Sebab kamu bagi makanan yang cukup kepada ikan-ikan yang kamu sudah buat reproduction tadi tuh. So ini kepentingan lah nih kenapa kita buat induced breeding nih sebab di dalam hatchery kita tiada hujan, tiada matahari yang semula jadi. So that's why kita buat beginilah seperti yang saya beritahu tadi. So, induced breeding ini kita boleh buat manipulation, environmental manipulation yaitu temperature, water volume, pH dan juga salinity. Selain daripada suntik hormon lah ini, hormon induction, kita boleh manipulate lah, kita boleh manipulasi. Kita ubah suhu air tuh, ataupun kita boleh ubah level air tuh, kita boleh ubah pH dan salinity. So, bila ikan sudah merasai perubahan-perubahan ini, yang 4 nih, dorang akan ingat adalah dorang di dalam fase untuk reproduce, untuk mengawan. So, orang akan mengeluarkan telur lah dan juga sperm. So, itu yang dimaksudkan environmental manipulation. Oke, so kita mimik keadaan semula jadi. Kita mimik lah, kita buat di dalam hatchery. So, hormon induction tadi sudah explain, kita suntik hormon. Kenapa kita suntik hormon? Oke. And then sekarang kita pergi pada fish health and disease, kesehatan dan penyakit ikan. Oke, so penyakit. The key of successful when your culture system free from disease. Maksudnya activity aquaculture kamu itu akan berhasil, berjaya kalau tiada penyakit di dalam ikan ataupun di dalam air itulah. Oke, so kita tengok sini apa yang menyebabkan ikan itu akan menghadapi penyakit adalah disebabkan oleh satu, water quality yang buruk, kurang baik. And then nutrition imbalance. Maksudnya kekurangan makanan lah, kekurangan nutrien. Nutrien dia tidak seimbang. And then malnutrition. Malnutrition adalah kamu tidak bagi ikan tuh makan dengan cukup. And then keempat, genetic disorder. So genetic disorder ini berasal daripada parents lah, parents kepada ikan tuh sendiri. Kalau memang genetic parents ikan itu tidak bagus, dan anak dia pun senanglah terkena penyakit. Sebab genetik dia tidak bagus kan. And then yang kelima adalah disebabkan oleh kecederaan physical injury. So, kalau ikan berlawan, bergaduh kah, bergigit. So, bila ada luka tu akan terjangkit dengan kuman lah yang terdapat di dalam air. Oke. And then pencemaran air kah, poor sanitation ini adalah hatchery kamu tuh kamu tidak buat pembersihan. Oke. And then pathogenic organism. So di dalam air itu sendiri ada
patogen. Patogen lah, patogen yang menyebabkan penyakit. So, di dalam air itu ada patogen organism. Oke. Oke. So, kita ada dua faktor yang akan menentukan kesehatan ikan, yaitu faktor pertama, yaitu faktor luaran. Faktor kedua adalah faktor dalaman. Oke. So, apa faktor-faktor luaran yang mempengaruhi kesehatan ikan adalah satu, pollution, pencemaran. Sama ada daripada agriculture, kilang-kilang. Yang kedua, natural factor, yaitu tanah. Tanah yang kamu buat kolam tuh bagus ke tidak? And then geology, bentuk muka bumi. Ini berkaitlah tanah itu sendiri yang kurang bagus. And then climate. Climate ini adalah iklim kan. So iklim, tempat itu suhu dia sejuk kah panas dan banyak ribut ataupun tidak. So itu adalah faktor luaran. Faktor luaran ini adalah faktor yang kamu tidak boleh kontrol, oke? Sebagai contoh, pencemaran daripada luar, dia bukan datang daripada kamu punya hatchery kah, kolam kah. So, dia datang daripada luar. And then natural factor pun daripada luar juga kan. Tanah, itu oke ketiga. And then yang ketiga adalah iklim. Iklimnya kita tidak boleh kontrol kan. So, itu adalah faktor luaran. Tetapi kalau faktor dalaman pula yang akan menentukan ikan kamu itu sehat ataupun tidak adalah manajemen. So, bagaimana kamu menguruskan kamu punya hatchery ataupun kolam kamu? Kamu ada tukar air kah di dalam tangki? So, sepatutnya kamu kena tukar air secara frequent lah dengan kerap. And then kamu ada buat pembersihan, kamu ada buat maintenance di dalam farm kamu. Itu adalah internal, oke? Internal faktor dalaman adalah faktor yang kamu sendiri punya, kamu yang kontrol. Oke? And then kedua adalah fish husbandry. Fish husbandry adalah stocking density dalam satu tangki itu. Kamu letak terlalu banyak ikan ataupun terlalu sedikit. Oke? So, dalam satu tangki itu kamu kena letaklah ngam-ngam yang untuk stocking tangki itu. And then feed management. Pengurusan makanan kamu. Pengurusan makanan kamu itu bagaimana? Berapa kali kamu bagi ikan itu makan dalam satu hari? And then cukupkah kamu bagi makan? Ataupun makanan yang kamu bagi itu adakah nutrien dia seimbang ataupun tidak? Oke? And then yang terakhir untuk faktor dalaman adalah fish activity. Activity ikan itu excreted waste lah. Kadang-kadang ikan terlalu banyak mengeluarkan najis pun bahaya juga lah. Sebab najis itu akan memberikan keadaan air yang tidak bagus lah. So, bila air itu tidak bagus, akan menyebabkan penyakit kepada ikan. Oke, so bagaimana penyakit ini terjadi adalah disebabkan ketidakseimbangan daripada ikan, host to ikan lah, ikan, environment, keadaan persekitaran, dan juga patogen. Oke, so kalau kamu tengok bulatan ini, host, patogen, dan environment ini kena sentiasa seimbang. Maksudnya, contoh kalau host ini, ikan kamu, tiba-tiba kurang makan. Contoh, kalau ikan kamu tiba-tiba kurang makan, ataupun kamu tidak bagi ikan tuh makan dengan cukup, ikan tuh akan kelaparan. Ikan tuh akan kelaparan dan orang akan stres. Dan orang akan ikan tuh akan jadi lemah. So, bila ikan tuh lemah, patogen ini akan menyerang ikan itu. Bila sudah lemah, oke? So, maksudnya di sini dalam satu sebagai contoh dalam satu tangki lah.
Oke, sebenarnya dalam satu tangki itu memang patogen. Patogen ini adalah yang pembawa penyakit lah. Patogen itu memang sudah sedia ada, tetapi patogen ini akan berbahaya ataupun akan menjangkiti, akan memberikan penyakit kepada ikan bila ikan ini sudah lemah. Oke. So, bila ikan sudah lemah, that's why patogen senang untuk menyerang ikan tadi dan akan menyebabkan penyakit. So, itulah maksud dia kenapa kena sentiasa seimbang. Ataupun, contoh yang kedua adalah environment. Air kamu tadi, water quality dia tidak bagus. Oke, so bila water quality tidak bagus, keadaan air yang tidak bagus itu sendiri akan menyebabkan patogen ini lebih banyaklah, kan? Sebab environment sudah tidak bagus, so patogen akan lebih banyak. So bila patogen sudah banyak, patogen akan menyerang ikan dan ikan akan terkena penyakit, disease di sini di tengah. So tiga ini berkait rapat. Oke, patogen, host dengan environment. Oke, dia kena sentiasa dalam seimbang. Tiga nih kena sentiasa seimbang. Maksud dia. Paham? So, ini, oke, so bila ikan sudah stres, oke, kamu tengok di sini ya. Healthy fish, ini ikan yang sehat. Tetapi bila ikan tuh mengalami stres, apabila stres itu sudah makin meningkat, sampai satu tahap, pada tahap ini, ikan tuh sudah stres, dia tidak akan reproduce. Dan tumbuh besaran dia akan slow, lambat. Lepas itu, bila tumbuh besaran sudah lambat, senang untuk terkena penyakit. So, apabila sudah terkena penyakit, ikan itu akan mati lah. So, that's why kita jangan bagi ikan stres. Oke? Oke, so ini adalah 4 faktor stres kepada ikan. Faktor pertama adalah daripada faktor kimia, yang kedua faktor biological, yang ketiga faktor physical, yang keempat adalah faktor prosedur. Oke, so kamu kena ingat 4 faktor ini. Oke, so bagaimana kita mau? So kita sudah belajar. So 4 ini adalah punca. 4 faktor ini adalah punca yang menyebabkan ikan itu stres, kan? So, bagaimana kita mau menangani stres inilah, bagaimana kita untuk mengelakkanlah stres adalah apply good management practice. So, apa contoh good management practice adalah sentiasa menukar air, sentiasa membersihkan tangki, sentiasa memberikan ikan makanan yang cukup, sentiasa, dan makanan itu mestilah nutrien dia seimbang. Oke. So, itu adalah good management practices lah di dalam kamu punya ladang ikan. Ini contoh-contoh good management practices lah. So, ini sebagai tahu tadi, maintain water quality yang bagus, environment yang bagus, makanan yang nutritious, dan juga buatlah sanitasi kepada ladang kamu. Oke, so kenapa kesehatan ikan sangat penting? Supaya kita mau mengekalkan kesehatan ikan supaya quality ikan adalah yang paling baik, and then higher productivity, lebih banyak ikan yang kamu dapat jual, and then ikan yang sehat, kamu tidak perlu buang duit untuk buat treatment lah. So, reduce treatment cost kalau ikan itu sehat. And then meningkatkan ekonomi dan juga mengelakkan
penyakit lah. So ini kepentingan kesehatan ikan. Oke, so sekarang kita masuk kepada cara untuk kita buat treatment. Macam mana kita mau merawat ikan yang terkena penyakit. So kita ada dua treatment, yaitu preventive treatment dan juga disease treatment. So preventive treatment adalah kita mengelakkan ikan itu terkena penyakit. Oke, so sebelum ikan itu terkena penyakit, kita kena do something lah untuk mengelakkan ikan itu terkena penyakit. And then yang kedua pula disease treatment adalah ikan yang sudah terkena penyakit. So sekarang kita merawat disease itulah, kita merawat penyakit itu. Oke, paham? So preventive treatment nih, kita mau mengelakkan ikan terkena penyakit nih, dia lebih murah dan lebih efisien. Sebab ikan tuh belum lagi terkena penyakit, tapi kita mengelakkan ikan tuh terkena penyakit. Oke, so bagaimana kita mau mengelakkan ikan itu terkena penyakit adalah kita kena sentiasa memastikan environment bersih dan juga biological dan chemical di dalam air itulah. So ini yang kita boleh buat. Oke, panjang lagi pula. Oke, so mungkin kita punya lecture ini pun sampai 1 jam juga nih. Oke, so untuk untuk mengelakkan ikan terkena penyakit, first kali kita pergi tengok kepada ini ya, kamu kena ingat 3 nih. First kali kita tengok prevention through environment. So, macam mana kita mau mengelakkan melalui persekitaran adalah kita kena kuarantin ikan kita. Sebagai contoh, ikan yang baru masuk, ikan yang kita import dari luar, mau masuk ke dalam ladang kamu atau hatchery kamu kena kuarantin terlebih dahulu. Oke, so selepas sudah 1 minggu kuarantin, barulah kamu campur dengan ikan kamu. So, ini adalah untuk mengelakkan penyakit. So, sama juga lah dengan keadaan sekarang kan, kita tidak mau penyakit, kita tidak mau COVID ini berjangkit. So, apa yang kita buat adalah kita kuarantin di dalam rumah. So, bila kita kuarantin di dalam rumah, kita dapat mengelakkan penyakit itu daripada tersebar. Oke, so ini maksudnya kita mengelakkan daripada terkena penyakit. And then kita practice good aquaculture. And then practice method of disposal. Contoh ikan yang mati terkena penyakit, bagaimana kamu mau lupuskan? So, dua cara yang kamu boleh guna adalah kasih kebumikan dan juga bakar dia lah. So, asal kamu nampak ikan yang mati di dalam tangki, jangan biarkan. Kamu kena ambil dan tanam dan bakarlah. Lepas itu practice of proper handling and shipping. Oke, so sekarang kita mengelakkan melalui cara biological. So, bagaimana kita mau mengelakkan ikan terkena penyakit melalui cara biological adalah kita menggunakan filter, biological filtration. So, sebagai contoh di sini biological filtration adalah batu-batu ataupun batu-batu karang. So, air yang kotor akan melalui batu-batu ini tiga stages baru dia akan masuk keluar di satu tangki sebagai air bersih. And then kamu juga boleh guna inilah probiotic Bacillus sp. Oke, sekarang kita mengelakkan ikan terkena jangkitan penyakit melalui cara kimia. Melalui cara kimia adalah protective measure or resistant to prevent disease. Kita
kita menggunakan kimia lah. Kita letak kimia di dalam air supaya patogen-patogen di dalam air itu mati lah. Siapa tengok dulu ini. Iya. Oke. So, sekarang kita masuk. Oke. So, preventive treatment sudah habis. So, sekarang kita masuk kepada disease treatment. So, disease treatment adalah di mana kita mau menyembuhkan penyakit lah. Ikan itu sudah terkena penyakit. So, sekarang kita mau merawat penyakit dan menyembuhkan penyakit itulah. So, ini maksud dia disease treatment. Treatment rawatan yang dilakukan selepas ikan itu terkena penyakit ataupun sudah terinfeksi. So, kita ada 3 faktor interaksi di antara between each other, yaitu virulent pathogen, infected fish, dan juga therapeutic agent ataupun medicine chemical. Oke, first kita tengok the problem occur. Pathogen, water quality management, handling, environment. Maksudnya di sini, apabila ada pathogen di dalam air, water quality tidak bagus, manajemen kamu tidak bagus, handling kamu tidak bagus, dan environment kamu tuh tidak bagus. So, semua benda ini akan menyebabkan ikan terkena penyakit. And then, apa simptom-simptom ikan yang sudah terkena penyakit adalah akan ada lesion, ada ulcer, dan ada pendarahan. Pendarahan macam di badan-badan ikan lah. Macam nih, ada pendarahan kan. Lepas itu, kita akan menggunakan bahan kimia ataupun bahan medisin untuk merawat ikan-ikan tersebut yang sudah ada penyakit, yang sudah menunjukkan simptom-simptom seperti 3 inilah, hemorrhage, lesion, dan ulcer. So, penggunaan kimia dan medisin juga haruslah bersesuaian dengan spesies dan size ikan. Oke, so cost merawat ikan kamu tadi adalah tinggi lah. So, that's why kamu akan mengalami kerugian dalam merawat ikan yang terkena penyakit. Oke. So, ini adalah kriteria-kriteria untuk kita. 5 ini adalah kriteria-kriteria untuk kita buat rawatan ikan. Oke, so bagaimana kita mau merawat ikan itu menggunakan kimia adalah bahan kimia tadi kita letak di dalam air yang pertama. Kita letak di dalam air. Yang kedua, bahan kimia ini kita boleh letak terus ke atas badan ikan tanpa campur dengan air. And then yang ketiga adalah kita boleh letak bahan kimia itu di dalam makanan ikan, di dalam bajak ikan itulah. So, ini 3 cara bagaimana kamu mau apply rawatan kimia untuk merawat ikan, merawat penyakit ikan. Oke, let's do apa nih? Oke, so ini mind map. So, kita tidak dapat buat mind map sebab kita online learning saja, tidak face to face. Itu saja kita punya lecture untuk hari ini. Oke, so kalau kamu tidak paham, saya harap kamu kamu tengok video dulu. Kamu baca nota, kamu tengok video yang saya buat nih, dan kamu tanya saya mana part yang kamu tidak paham. Oke, sebab bila kamu tidak tanya saya anggap kamu semua paham. Oke, so saya mau kamu tanya saya. Kamu mau call terus pun boleh. Kalau kamu tidak mau WhatsApp, oke? So, itu sejak kelas kita pada hari ini. Thank you.